Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV. Apa kabarnya? Senang sekali kami kembali menyapa dari Studio 2 Pal TV. Memang punya kita di dalam program Jaksa Menyapa, sebuah ruang dialog di mana kita bisa mendengarkan langsung dari narasumber yang kompeten di bidangnya terkait dengan capaian kinerja, tugas fungsi, dan juga peran kejaksaan di tengah-tengah masyarakat. Bersama saya HG Kainde. Dan saya Syaiful Manda yang akan menemani Mang Cek Bicek, tentunya pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada. Dan hari ini temanya luar biasa sekali, mewujudkan hukum yang adil. Kepala Kejaksaan Negeri Lahat berperan penting dalam penegakan hukum. Yes, Mang Cek Bicek. Karena episode kali ini kita akan mengenal lebih dekat dengan insan-insan adiaksa dari Lahat. Ya, dengan tema yang tadi yang luar biasa, langsung saja kita akan menyapa narasumber kita. Tidak lain, tidak bukan orang nomor satu di Kejaksaan Negeri Lahat. Ada Bapak Toto Rudianto SOS, Sarjana Hukum, Kepala Kejaksaan Negeri Lahat. Halo Pak Toto, apa kabar? Alhamdulillah, kabar hari ini baik, luar biasa, dan tentunya saya ucapkan selamat pagi buat rekan-rekan Pal TV semua. Salam semangat Bapak. Semangat, semangat. Dan salam sehat pastinya ya. Salam sehat. Senang sekali ini kali kedua bisa ketemu dan ngobrol lagi bareng Pak Kajari. Dan kali ini kita kembali akan langsung Pak, kalau mungkin di sesi yang sebelumnya sudah mengenal lebih dekat dengan sosok profil dari Bapak, Tusi, dan lain-lain. Mungkin kita langsung dengan tema nih, temanya mewujudkan hukum yang adil, Kepala Kejaksaan Negeri Lahat, dengan peran pentingnya dalam penegakan hukum. Ya. Nah, seperti apa Pak? Mungkin fokus utama dari Bapak Kajari sendiri dalam melakukan penegakan hukum. Jadi kami di Lahat tentunya dalam hal melaksanakan tugas kami, dalam hal penegakan hukum, kami tentunya berpedoman pada satu adanya Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, dan kami juga melaksanakan salah satu astacita, artinya tujuan apa yang ingin dicapai oleh pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini di poin ke-7 astacita, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan narkotika. Ya, seperti mungkin diketahui, di Lahat itu hampir 80% perkara tindak pidana umum itu didominasi oleh perkara penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Dan tentunya tindak pidana korupsi itu menjadi salah satu atensi dan program utama kami, yaitu bagaimana memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi dan juga mencegah kebocoran anggaran, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Kami diberi tugas dan wewenang untuk mencegah terjadinya kebocoran dan memberantas tindak pidana korupsi. Nah, karena emang sudah di-spill oleh Pak Kajari, mungkin langsung saja Pak, apa langkah konkret yang sudah dilakukan dari Kejari Lahat sendiri dalam melakukan pembersih-bersih nih di Kabupaten Lahat? Yang pertama, tentunya kami melakukan penindakan terkait tindak pidana korupsi yang ada di Kabupaten Lahat. Di tahun 2024, kami sudah melaksanakan penyidikan di ada dua, yaitu di Dinas Koperasi dan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ya. Dan juga kami sudah melaksanakan penyelamatan keuangan negara dari dua kegiatan tersebut. Di penyidikan tindak pidana korupsi di Dinas Koperasi, setelah kami selamatkan kurang lebih itu nanti detailnya sekitar 300 juta rupiah. Sedangkan untuk di kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lahat, kami sudah menyelamatkan uang negara sebesar 1,2 miliar lebih. Baik, itu di tahun perkara 2020? 2024. 2024. Baik, luar biasa. Nah, ini kita kembali mungkin kilas balik lagi, Pak Toto ini
menjabat sebagai Kejari Lahat dari tahun 2023 Pak ya? 23 akhir. Iya, dari 23 2023 akhir. Mungkin kurang lebih 1,5 tahun ya Pak? 1 tahun setengah. Nyaman Pak di Lahat Pak? Alhamdulillah, kalau saya dimanapun saya bertugas, saya akan memberikan yang terbaik. Saya berupaya senantiasa memberikan dari diri saya ini yang terbaik. Baik. Untuk kemajuan masyarakat dimanapun, Wow. di tempat sebelumnya ataupun di Lahat. Secara kalau kita agak sedikit secara di luar konteks, Lahat itu nyaman, ya. Lahat itu nyaman, kotanya kecil, tapi bersih. Itu yang membuat kita nyaman. Fasilitas lengkap, alhamdulillah. Fasilitas lengkap, ya. Alhamdulillah. Baik. Dan Secara lingkungan bersih. Nah, tinggal nih secara pemerintahan dibersih-bersihkan lagi oleh Pak Nah, Kajari. cocok. Betul ya, Pak ya? Nah, cocok. Nah, kalau kita bicara mengenai satu hal seperti Pak Toto tadi sampaikan, dimanapun akan lakukan yang terbaik. Kalau dari peran kejaksaan, masyarakat selalu berharap usaha terbaiknya adalah menegakkan keadilan, memberikan transparansi dalam proses hukum yang ada. Nah, seperti apa Pak memastikan seorang Bapak Kajari memastikan transparansi dan juga keadilan dalam setiap proses penegakan hukum, baik pidana umum, khusus, dan lain-lain, agar tidak tebang pilih di Lahat? Yang pasti begini, saya selalu dimanapun saya bertugas, dalam hal kita melakukan penindakan, apalagi terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi, pasti saya lakukan press release ya di setiap tahapan. Itu maknanya apa? Artinya kita membuka diri kepada masyarakat. Ayo tolong awasi kami dalam proses penegakan hukum ini. Pun terhadap perkara tindak pidana umum, kita selalu memberikan rilis dalam setiap tahapan penanganan perkaranya. Khususnya terkait perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat. Nah, ke depan ada satu perkara mungkin nanti akan sangat menarik perhatian masyarakat, minta tolong kami juga dibantu diawasi terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak yang pelakunya itu nanti adalah kayak semacam guru ngaji nanti Detailnya, Pak. ya, tolong itu salah satu atensi kami. Nanti sementara baru sampai di tahap sudah dilimpah dari tahap 2, sudah tahap 2 dan segera nanti kita majukan ke persidangan. Itu prediksi saya itu akan banyak menarik perhatian masyarakat. Dan saya pastikan prosesnya transparan, terbuka, dan kita akan bertindak seadil mungkin. Adil dalam arti bagi pelaku ataupun bagi masyarakat korban. Korban pastinya. Karena adil belum tentu setara ya Pak ya? Betul. Ya. Baik. Nah, itu tadi adalah beberapa, tadi sudah di-spill beberapa pencapaian di tahun 2024 juga, dan juga di trimester 2025 ini Pak, apa nih Pak yang menjadi concern utama? Selain perkara yang mungkin bikin shock juga ya, karena ini pencabulan yang sangat-sangat tidak kita harapkan, dan juga pelakunya ini juga di luar harapan gitu Pak. Nah, apa nih yang lagi menjadi concern utama juga? Jadi alhamdulillah sekali ya di triwulan pertama ya, kami sangat berbahagia dan bersyukur. Baik. Karena kami ini dalam pelaksanaan tugas di daerah adalah tentunya mendukung program dari pimpinan. Sebagaimana diketahui, slogannya Bapak Kajati kita, berintegritas dan berprestasi. Ya. Saya tambah sedikit, tambah sedikit di lapangan, berintegritas dan berprestasi dan humanis. Jadi terkait berintegritas, saya selalu menekankan kepada anggota saya untuk senantiasa menjaga diri masing-masing, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Terkait berprestasi, alhamdulillah di triwulan pertama dari bidang Datun sendiri, ya, kami sudah berhasil
menyelamatkan keuangan negara itu di angka 2,5 miliar. Nah, nanti secara lebih detail dan kegiatannya apa saja nanti di-spell oleh Kasih Episode Datun. selanjutnya ya. Nanti Kasih Datun. Terus kemudian di perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana saya sebutkan tadi, kami sudah menyelamatkan kerugian negara dari tindak pidana korupsi itu sebesar 1,2. 1,2. Dan baru saja kemarin, 1 hari lalu, kami sudah menyetorkan ke kas daerah dari penanganan perkara tindak pidana korupsi Inspektorat Kabupaten Lahat tahun anggaran 2020 sebesar 833 juta rupiah. Karena sesuai amar putusannya itu kerugian negaranya dikembalikan kepada kas daerah. Ya. Jadi syukur alhamdulillah. Di lain itu, kemudian tadi berintegritas, berprestasi, dan humanis. Alhamdulillah di triwulan ketiga kami sudah berhasil menyelesaikan perkara tindak pidana umum melalui proses restoratif justice. Sudah 3 perkara kami selesaikan melalui mekanisme restoratif justice. 2 perkara tindak pidana umum, pencurian, 1 perkara penyalahgunaan narkotika. Jadi pengguna, ya. Terkait RJ narkotik ini kami juga sebagai perwujudan dari komitmen kejaksaan bahwa terkait pengguna itu tidak dipidana karena dia kita anggap sebagai korban. Sebenarnya. Jadi besok kami akan eksekusi penyalahguna ini di Rumah Sakit Ernaldi Bahar besok. Kami serahkan untuk dilakukan rehabilitasi selama 3 bulan ke depan. Baik itu rehabilitasi medisnya maupun sosialnya. Wow, luar biasa. Jadi banyak yang sudah dicapai, banyak yang sudah dilakukan, termasuk kemarin terbaru itu sudah menyetorkan uang terkait kasus inspektorat dan juga tambang ya kalau nggak salah Pak ya di beritanya ya. Baik, kita akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya dari Bapak Kajari, seperti apa peran kejaksaan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Lahat. Mang Cek jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Masih dari Studio 2 PAL TV, pemirsa, masih di program kesayangan Anda Jaksa Menyapa. Dan juga masih dengan Mang Cek Hagai dan juga BC Asi, kita masih ngobrol dengan one and only Kepala Kejaksaan Negeri Lahat. Ya, luar biasa tadi di segmen pertama saja sudah begitu banyak pencapaian yang disampaikan oleh Bapak Kajari. Dan kalau tadi kebanyakan kita mendengar dari 2024 dan juga awal 2025. Ya. Pak Toto, kita bincang-bincang lagi nih terkait dengan concern masing-masing bidang ataupun mungkin program unggulan dari masing-masing bidang di bawah kepemimpinan Bapak sebagai Kajari. Boleh di-spill lagi, Pak? Boleh. Jadi tentunya dalam rangka melaksanakan poin atau cita tadi ya dari Bapak Presiden Prabowo, kami di Kejari Lahat ada menginisiasi membuat berbagai program unggulan. Ya. Sebagai contoh, untuk di bidang intelijen. Ya. Di bidang intelijen kami ada program Jaga Desa. Yang mana program itu adalah kami melakukan pendampingan bagaimana para kepala desa ini menggunakan anggaran desa yang sudah dikucurkan oleh pemerintah agar tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat aturan. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa teman-teman kepala desa ini kan kebanyakan minim sekali pengetahuannya di dalam pengetahuan hukum maupun pengelolaan anggaran. Yang kedua, yang sedang kita laksanakan hari ini adalah program Jaksa Menyapa. Kita memberikan edukasi, memberikan informasi terkait kinerja, dan sebagainya. Kemudian di bidang lain, di intelijen lagi, ada kami namanya
program Jagabaya. Program Jagabaya itu Jaksa Jaga Cagar Budaya. Wow. Sebagaimana diketahui, Lahat itu dikenal dengan negeri 1000 megalit. Jadi kami bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, telah melaksanakan program Jagabaya ini dengan mengajak, mengenalkan situs-situs megalit yang ada di Lahat. Ada sekitar 50 siswa perwakilan dari SMP dan SMA di Kabupaten Lahat, kita ajak ke sana untuk mengenal warisan budaya leluhur di Lahat. Indah sekali. Dan kami didampingi tokoh sejarawan masyarakat Lahat, namanya Bapak Mario, yang sangat menguasai detil apa dan bagaimana situs megalit yang ada di Lahat. Itu. Yang program berikutnya ada program Jaksa Masuk Sekolah. Kami memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah tentang bahaya narkotik, tentang tindak pidana dan sebagainya. Itu di intelijen. Yang berikutnya di bidang Datun ada beberapa program unggulan. Tadi sudah sempat kita spill ya. Ada Jaga Desa juga masuk di dalam program Datun. Kami ingin mendampingi teman-teman kepala desa bagaimana mengelola anggaran dengan bijaksana. Dan terkait concern di Jaga Desa ini kami ingin menggali ya, potensi-potensi yang ada di desa. Bagaimana anggaran yang ada ini dikelola untuk memberdayakan perekonomian masyarakat desa. Dan kami sedang memilih desa-desa yang punya potensinya unggulan. Contohnya, misalkan ada yang desanya itu potensinya dia petani kopi. Nah, kita akan coba angkat potensi ekonomi desa ini agar supaya bisa dijual ke baik tingkat nasional, kalau bisa baik ke tempat internasional. Tadi Jaga Desa. Kemudian ada lagi jabat tangan. Jabat tangan itu adalah salah satu perwujudan komitmen kami dalam mendukung tadi Asta Cita yang poin yang ke-6. Dia membangun dari desa untuk meningkatkan perekonomian dan sebagainya. Jadi kami mendampingi dinas terkait dalam pengadaan bibit, pengadaan pupuk, dan tentu juga program kami ini adalah sesuai dengan Impres Presiden nomor 2 terkait ketahanan pangan. Itu jabat tangan. Terus ada satu lagi program kami yang ikonik dan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah kami di Lahat. Ada namanya program Jaga Wakaf. Kami mendampingi pengurus-pengurus masjid yang ada di Lahat. Kalau di data kami dan di data yang ada di Kementerian Agama itu ada sekitar 500 tempat ibadah yang belum bersertifikat. Dan itu alhamdulillah menjadi salah satu program prioritas juga oleh Kementerian ATR BPN terkait sertifikasi tempat-tempat ibadah. Jadi tempat ibadah jangan diartikan hanya masjid ya. Kalau kami ini istilahnya tempat ibadah apapun itu, baik gereja, pura, vihara, itu wajib kita jamin legalitasnya. Jangan sampai maksud baik dari orang pemberi wakaf itu suatu saat menjadi sengketa karena mungkin tidak adanya legalitas dan kepastian hukum dari tempat ibadah itu. Dan dari 500 sekian sudah terproses tadi sekitar 4 yang sudah jadi sertifikat. Nah, itu di Datun. Kemudian untuk di seksi pemulihan aset dan barang bukti dan barang rampasan, kami ada program unggulan namanya program Mang Baris. Mang Baris itu mengantar barang bukti dengan gratis. Jadi terhadap korban pelaku pencurian yang barang buktinya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kami antar sampai ke tujuan dengan gratis. Dan
terkait Mang Baris ini, sebagaimana diketahui, Lahat ini wilayahnya sangat luas. Betul. Ada 360 desa yang tidak mungkin bisa kami jangkau karena staf di barang bukti itu cuma 2. Jadi dari program Mang Baris itu kami lakukan upgrade, kami bekerja sama dengan PT Pos. PT Pos itu kan tersebar di seluruh kecamatan, bahkan di desa ada desa sampai. Jadi dari program Mang Baris itu kami upgrade menjadi program anti boros. Anti boros. Anti boros itu mengantar barang bukti dengan pos. Nah, ke depan saya sudah mencoba berdiskusi dengan tim dari PT Pos. Kami akan upgrade lagi. Jadi kami kan ada website Kejaksaan Lahat. Kami sedang upayakan agar masyarakat itu yang nanti mau mengambil barang bukti tidak perlu datang ke kantor, dia cukup nanti mungkin akses Aplikasi melalui atau HP pada waktu mengajukan permohonan terkait pengantaran barang buktinya langsung. Jadi kita akan mencoba bagaimana melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, itu berbagai program unggulan yang ada di Kabupaten di Kejari Lahat. Wow, ini luar biasa sekali ya. Banyak sekali program-program dan terobosan-terobosan baru ini dari Kejaksaan Negeri Lahat yang dinahkodai oleh Pak Toto ya. Dan ini luar biasa sekali memberikan pelayanan yang prima untuk masyarakat. Tujuannya itu cuma itu ya Pak ya, memberikan layanan terbaik yang prima untuk masyarakat Lahat. Dan tentunya Pak, kalau ngomongin tentang banyaknya program ini kan kita kan pasti punya banyak keterbatasan. Baik itu dengan insan-insan adiaksanya, terus kita juga harus membagi dengan program-program unggulan dari pemerintah daerah, program unggulan dari mungkin pimpinan, dan lain-lain. Itu bagaimana Pak mensiasatinya? Dan terus ada juga INSJA, Instruksi Jaksa Agung yang mungkin harus bergerak cepat untuk itu. Itu bagaimana Pak mensiasatinya? Ada berapa yang saya bilang itu. Saya ada pembenahan di dalam yang saya lakukan. Tentunya kami harus memastikan bahwa setiap program yang kami canangkan tadi bisa terlaksana dengan baik. Dan tentunya hal tersebut tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan manajemen yang bagus. Baik. Terkait dukungan manajemen ini, ya kami mulai tahun 2025 dalam hal bagaimana anggota memastikan pegawai Kejaksaan Negeri Lahat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Kami sudah melakukan setiap bulan kami memilih pegawai terbaik. Yang kita lakukan penilaian secara fair di antara para kepala seksi dengan penilaian yang sudah kami tentukan. Setiap bulan kami pilih pegawai teladan. Dan nanti di ujungnya di akhir tahun 2025 pegawai yang terbaik itu kami berikan semacam reward. Nah, itu yang coba saya upayakan agar seluruh tugas yang saya berikan bisa berjalan dengan maksimal. Artinya ada motivasi agar setiap pegawai memberikan yang terbaik. Satu itu. Kedua, terkait dengan hubungan kami dengan instansi lain, karena kejaksaan itu tidak berdiri sendiri. Ada juga aparat penegak hukum lain, ada kepolisian, ada pengadilan, ada Pemda. Kami tentunya menjalin sinergi bagaimana setiap program yang kami lakukan itu dapat didukung ya. Kami mengadakan coffee morning, baik itu informal maupun formal ya. Tentunya maksud dan tujuannya tidak mungkin agar program kami ini selaras dengan programnya Pemda, selaras dengan program-program yang ada di kepolisian, pengadilan dan sebagainya. Baik informal maupun formal. Ya, kadang hanya sekedar kita ngajak Pak Kapolres ngopi, Pak Dandim ngopi, kadang di rumah beliau, kadang di saya, atau kadang-kadang di warkop-warkop yang ada. Jadi
tidak ada sekat kalau bagi saya. Sepanjang itu tujuannya untuk kebaikan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, bagaimana kita mencari, menggapai keadilan tadi, tidak ada, bukan hal yang tabu, bukan hal yang ini. Kita harus mau nggak mau, suka nggak suka harus berkoordinasi, bersinergi. Sinergi ya Pak. Dengan menurunkan ego, Betul. ya kan? Dengan menurunkan ego sektoral masing-masing. Wow, ini luar biasa sekali Pak. Kapan-kapan kami diajak juga Pak Siap. Coffee Morning ya. Boleh, Iya. boleh. Itu Nanti maksudnya. kita siapkan kopi Lahat. khusus. Oh Kopi iya, lahat iya, ya. iya. Wah, ini Kopi Nanti lahat. baik. saya sendiri yang roasting ya. Wih, Wow, luar aman biasa. kalau itu. Baik, ini Pak Toto ini selain Kak Jari, barista juga ya Pak ya? Barista. Baru belajar. Baik. Coffee lover ya. Pemirsa jangan kemana-mana, telah bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih Mang CBC Mirsa Pal TV. Anda masih menyaksikan Jaksa Menyapa bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Lahat, Bapak Toto Rusdianto. Dan kita telah masuk di segmen ketiga. Tadi di segmen pertama dan kedua sudah banyak sekali capaian kinerja. Begitu juga program-program unggulan yang luar biasa, peran sentral dari Kejaksaan di tengah-tengah masyarakat sangat-sangat dirasakan nih masyarakat Kabupaten Lahat. Nah, Pak Toto, kita ngobrol lagi Pak terkait program unggulan salah satu yang mungkin baru saja dilakukan juga terkait dengan anti boros kemarin. Ya. Dalam acara yang sama ini terdapat program beasiswa gratis juga nih dari Kejaksaan Agung yang diberikan kepada kurang lebih 20 anak ya kalau nggak salah di Lahat ya. Nah, ini seperti apa nih mekanismenya Pak? Apakah memang ada seleksi atau pendaftaran yang bisa dilakukan oleh masyarakat diikuti untuk berikutnya nanti? Kalau program terkait beasiswa itu mungkin kami nanti bekerja sama dengan Dinas Pendidikan ya. Karena itu nanti masuk dalam salah satu dukungan kami juga terkait program peduli adiaksa anak umang itu tadi, ya kan? Jadi sudah ada sekitar 50.000 KIA yang sudah berhasil diterbitkan dan tentunya nanti akan ditindaklanjuti bahwa anak-anak ini harus mendapatkan haknya. Dasarnya adalah terbitnya KIA itu, Kartu Identitas Anak, dan itu nanti kita tingkatkan agar anak itu mendapatkan Kartu Indonesia Pintar, ya kan? Karena di Lahat juga ada program Indonesia Pintar yang itu leading sektornya di Dinas Pendidikan, dan kami sedang menggodok itu dan terus berkoordinasi nanti Pak Kasidatun, karena dia yang sudah begitu gencar berkoordinasi bagaimana KIA yang ini tidak sia-sia. Ya, anak-anak harus mendapatkan haknya, hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik, hak mendapatkan kesempatan belajar yang terbaik, tentu seperti itu. Jadi jangan disia-siakan KIA ini. Ini program peduli adiaksa anak umang ini luar biasa loh Pak. Betul. Jangan hanya dilihat KIA-nya. Karena kalau orang tidak terdaftar, misalkan kita tidak terdaftar kartu identitas kita tidak bisa mendapatkan hak-hak seperti pelayanan kesehatan, kalau anak-anak pendidikan kan itu. Itulah hak dasar kita yang harus menjadi kewajiban ya, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 45 kan. Betul. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan Jadi kartu itu merupakan akses ya Pak ya? akses Master key untuk master key untuk berbagai pelayanan. pelayanan masyarakat, Baik. pendidikan, kesehatan, Dan yang San lain. Adiaksa Kejari Lahat hadir untuk memberikan peran, Harus itu. harus ya. Harus itu. Baik. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, anak umang ini kan menjadi salah satu concern utama nih dari Bapak Kajati ya Pak ya. Dan juga anak umang ini akan terus berjalan karena setiap hari terus ada kelahiran, terus Ya, ada pertumbuhan betul. dari masyarakat dan lain-lain. Dan juga lebih kompleks lagi di tahun 2025 ini. Kalau 2024 ini mungkin cuma KIA, Ya. tapi di 2025 ini lebih kompleks lagi, ada KIP dan juga ada KIP, KIS. ada KIS. Tapi ada perbedaan juga nih di Kabupaten Lahat. Boleh diceritakan Bapak untuk KIS? Kayaknya kalau saya terlalu banyak cerita, kasih Datun nggak punya bahan nanti. Enak, Langsung pulang di-skip dia. ya, tuh. Pak. Gitu ya Pak ya. Tapi intinya beginilah, kami tentunya
Kejaksaan Negeri Lahat akan memberikan yang terbaik, apapun itu, baik dalam hal pencegahan kebocoran anggaran, Iya. memberikan pelayanan hak-hak dasar, ya. Jangan lupa juga nanti bahwa kami juga concern terhadap pemberantasan kemiskinan. Baik. Kami melakukan pendampingan terhadap pemberian bantuan kepada rakyat miskin. Nah itu nanti Pak Kasidatun yang jelaskan semua. Karena itu program beliau semua. Program-program yang menurut saya mempunyai nilai sangat strategis. Ya. Nanti Pak Kasidatun spill lebih banyak. Boleh. Baik, Nah, ini Pak, luar Dan biasa. teman-teman kasih lain, alhamdulillah, Ya. saya di Lahat diberikan para kepala seksi yang luar biasa. Sepak terjangnya, kinerjanya mantap, alhamdulillah. Jadi saya merasa ringan ya di Lahat ini karena semua bekerja berdasarkan sesuai bidangnya dan memberikan yang terbaik. Solid, Pak ya. Solid. Wow. Wow. Nah, Pak, anyway di tengah dinamika sosial dan juga mungkin ekonomi yang terjadi saat ini, Pak, bagaimana Kejari Lahat mungkin terus berperan aktif dalam merawat lah kepercayaan publik yang ada di Lahat terhadap institusi penegak hukum sekarang? Tentunya ya sebagaimana saya sebutkan tadi, kami dalam hal memberikan pelayanan publik, kami sudah memberikan menurut saya itu memberikan yang terbaik. Dan dengan berbagai inovasi yang kami lakukan itu tentunya adalah maksud dan tujuannya. Salah satunya adalah agar kepercayaan sudah terbangun, terutama kepada instansi kejaksaan itu bisa terjaga dengan baik, dengan transparansi, dengan merawat integritas dan sebagainya. Itu adalah upaya kami untuk terus merawat kepercayaan publik kepada kejaksaan dan lebih lagi merawat kepercayaan publik kepada pemerintahan. Betul. Karena pemerintah itu wajib kita jaga nih kepercayaan masyarakatnya. Bagaimana tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat, menjaga mereformasi hukum bisa terus berjalan. Kalau kami yang di bawah ini tidak bergerak, tidak akan tercapai semua. Berat, Pak ya. Tapi masih banyak masyarakat yang mungkin masih takut nih Pak, atau ragu untuk melapor jika mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan. Apa yang coba kita lakukan, Kejari Lahat, upaya-upaya untuk melindungi dan mendorong partisipasi dari masyarakat ini juga? Lupa itu belum saya spill. Jadi nanti itu bagiannya Kak Sintel juga, bahwa di website kami juga mengakomodir ada laporan pengaduan masyarakat. Jadi nggak usah takut. Karena sekarang zaman serba digital. Ya. Cukup dengan handphone dia bisa. Yang penting, ini kepada seluruh masyarakat saya himbau, pada saat masyarakat akan mengadukan permasalahan hukum, tipikor, ada jaksa nakal dan sebagainya, mohon disertai bukti. Ya. Jadi bukan hanya sebatas informasi yang tanpa bukti, nanti jatuhnya hoax kan. Betul. Nah, itu seperti itu. Jadi kami akan mengakomodir itu melalui sarana digital. Sehingga jadi tidak perlu takut masyarakat. Jangan takut ketemu jaksa juga. Karena baik-baik ya Pak. Jaksa itu bukan untuk ditakuti, Betul. tapi jadikan kami sahabat. Jadi setiap permasalahan hukum yang ada bisa kok dikonsultasikan ke kami. Karena ada jaksa pengacara negara Pak Kasidatun nanti Betul. dan tim tentunya. Sesuai dengan singkatannya Pak ya, jaksa, Ya. jadikan kami sahabat. Betul, cocok. Cocoknya ini luar biasa sekali. Nah, kalau ngomongin tentang program-program, ini kan program-program Bapak yang concern kayaknya in touch langsung nih ke masyarakat ya, wakaf, terus itu ada Mang Baris. Baris, anti boros dan Ya. lain-lain ya Pak ya. Nah, ini sudah ada Pak sukseskah program-program ini untuk mencapai kesuksesan ini, apa nih yang menjadi barometer Bapak? Ya, tentunya ini, Mbak. Kejaksaan Negeri Lahat ini kan bagian dari bangunan seluruh kejaksaan RI ya. Betul. Artinya mungkin dengan survei terakhir kami, kejaksaan Negeri. Karena moto kami di kejaksaan itu kan
satu dan tidak terpisah-pisahkan. Jadi apapun peran kecil di daerah, apapun peristiwa di daerah itu pasti akan memberikan pengaruh bagi institusi kejaksaan secara keseluruhan. Betul. Maka itu kami di daerah pun sangat menjaga itu agar supaya kepercayaan masyarakat yang sudah diberikan kepada kejaksaan tetap bisa kami jaga. Tentunya dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Langsung kita kepada masyarakat, bagaimana menjaga integritas anggota. Bagaimana kami bisa menjalin sinergi dengan stakeholder terkait agar tujuan kami, apa yang menjadi cita-cita kejaksaan, pimpinan kejaksaan itu bisa kami raih tentunya. 2025 Pak Toto, apakah memang Kejari Lahat juga telah berproses untuk atau memiliki target untuk meraih predikat WBK dan WBBM juga kah? Oh pasti. Dan itu adalah cita-cita kami. Cita-cita kami agar tentunya Kejaksaan Lahat tahun 2025 bisa masuk dalam nominasi WPK. Saya percaya itu bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi bukan juga sesuatu hal yang mustahil. Asal seluruh keluarga besar Kejari Lahat itu punya komitmen yang sama, punya cita-cita yang sama, punya tujuan yang sama. Karena kalau cuman kami sendiri, Kejari sendiri, kasih sendiri, tidak akan berjalan. Betul. WPK substansinya adalah komitmen bagaimana kita menjaga Kejaksaan Lahat itu bebas dari korupsi, memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi tidak bisa hanya 1-2 orang saja, itu komitmen keluarga besar Kejari Lahat. Kalau itu sudah bisa kita satukan, komitmen itu saya yakin dan percaya bisa. Pasti bisa, Pak. Nah, kalau saya itu orangnya selalu optimis. Semua Yes. pasti bisa. Sepakat. Betul. Luar biasa, Harus Pak. optimis. Kalau Pak Toto optimis, ini kalau Asi Optimus, Pak. Ya. Optimus Prime nih. Transformer dong Transformer. saya. Baik, ini luar biasa sekali Pak. Boleh closing statement, mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat Lahat bahwa Jaksa ini sudah bertransformasi dan Jaksa sudah benar-benar ingin hadir di tengah-tengah masyarakat. Silakan Pak. Tentunya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lahat, saya hanya berpesan, jadikan kami sahabat. Karena kami tentunya akan memberikan pelayanan yang terbaik, tentunya sesuai dengan tugas pokok kami, bagaimana kami bisa menegakkan keadilan, dan kami akan selalu hadir di masyarakat Kabupaten Lahat. Apa yang bisa kami bantu untuk membuat Kabupaten Lahat ini lebih maju dan sejahtera, lebih tertata pemerintahannya, tata kelola pengelolaan anggaran, dan sebagainya, kami berikan yang terbaik. Yang kedua, jangan takut untuk membuat laporan kepada kejaksaan. Kami terbuka, kami transparan, tolong awasi kami juga. Baik, wow, ini luar biasa sekali. Jadi sinergi dan dukungan dari masyarakat itu sangat penting ya Pak ya, untuk kinerja dari teman-teman Adiaksa di tanah Besema, Bumi Seganti dan Bumi Setumbuhan. Seganti Setumbuhan. Yes. Wow. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala Kejari Lahat, Sama-sama. Bapak Toto. Sukses selalu yang telah hadir di studio Dopal TV dan juga berbagi informasi yang begitu penting kepada masyarakat. Semoga sinergi antara penegak hukum, pemerintah, dan juga masyarakat semakin kuat demi Lahat yang lebih bersih dan maju. Saya Hage Kainde. Dan saya Sefere Menda, sampai jumpa.